Halo semuanya, ini King Long 4. Di episode kali ini, saya akan menunjukkan cara mendapatkan sarang burung emas tersembunyi yang baru ditambahkan di S6. Kita perlu menyiapkan 8 kotak protokol terlebih dahulu. Masing-masing 1 dari cangong, 2 dari antariksa, 1 dari penjara, 2 dari bendungan, dan 2 dari brakes. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara termudah untuk mendapatkan kotak protokol di setiap peta. Kotak protokol manapun yang Anda masukkan, cukup geser video ke titik yang sesuai. Pertama, mari kita mulai dengan bendungan. Kotak protokol bendungan yang terbuka bernama yang pertama. Kita masuk dari terowongan bawah tanah di sebelah kiri bendungan. Setelah turun, terus berjalan maju. Berjalan sampai depan ruang kolaborasi. Kemudian, jika Anda menghadapi asam seperti penyembur api, es, DLL, langsung saja lewati. Anda bisa mengabaikannya. Terus berlari maju. Berlari sampai ke lokasi ruang kolaborasi. Setelah sampai, lihat ke kiri, naik dari papan kayu di sebelah kiri. Melompat masuk melalui saluran ventilasi. Setelah melompat turun, Anda akan melihat kotak protokol pertama. Sentuh dan ingat untuk memasukkannya ke dalam celana Anda. Setelah mengambilnya, kita pergi ke barak. Di dalam pipa di tengah barak, juga ada kotak protokol terbuka. Untuk mengambil kotak protokol, bendungan dan cangong, langsung saja sentuh secara normal. Kemudian, di bagian pipa tengah ini, di belakang pilar, Anda akan melihat kotak protokol ini. Ya, sentuh saja. Tapi seperti biasa, ingat untuk memasukkannya ke celana Anda. Kemudian, mari kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga ada di puncak bendungan. Di lokasi tengah, saya tidak terlalu menyarankan untuk mengambilnya, karena mudah tertangkap, dan mungkin tidak sempat mengambilnya. Setelah naik, lompatlah. Jika Anda tidak bisa melompat, aktifkan panjat otomatis, dan terus berlari. Lompat sekali, itu sangat mudah. Oke, setelah Anda melompat kemari, kotak protokol ini ada di lokasi ini. Saya datang ke sini dan sudah diambil. Ada di atas kotak kayu ini. Selanjutnya, mari kita bahas kotak protokol berikutnya. Di bawah gedung timur, ruangan tempat orang berpakaian putih. Saya tidak akan menjelaskan cara turun. Anda bisa turun dari gedung barat atau timur. Setelah masuk, lihat pintunya, dan masuk. Di sebelah kiri, Anda akan melihat kotak protokol ini. Ambil saja. Dan seperti biasa, ambil pakaian putihnya. Kemungkinan mendapatkan kartu dari pakaian ini cukup tinggi. Benar kan? Saya tidak berbohong kan? Selanjutnya, mari kita bahas kotak protokol berikutnya. Kotak protokol cangong. Kita pergi ke stasiun Transnova. Di terowongan yang menghubungkan stasiun Transnova dan Lab WSR HAVA, ada kotak protokol tersembunyi. Ini yang paling mudah didapatkan. Di lokasi saya sekarang. Kemudian, kita naik 1 lantai tangga. Lihat ke kanan di sudut, di sini ada kotak protokol tersembunyi. Ini L7, seperti biasa. Bisa dimasukkan ke kotak aman. Atau saat Anda datang ke cangong, posisinya sama saja. Selanjutnya, mari kita bahas brakes. Yang pertama di brakes ada di pemandian umum brakes. Di pintu, di sebelah kiri. Ini adalah pintu berkode. Kode ini tetap setiap hari. Misalnya, kode hari ini adalah 1217. Setelah masuk, ambil saja. Jika Anda tidak tahu kodenya, Anda bisa bertanya di forum, atau memeriksanya di mini program resmi. Sangat mudah. Mari kita bahas yang kedua. Yang kedua, kita pergi ke sebelah kanan Blue River Hotel. Di lantai 2 gedung distrik Bosch ini. Ini lantai 2. Keluar dari pintu ini. Kemudian, di bawah papan kayu ini, Anda akan melihat kode pertama. Sama seperti sebelumnya, agak tidak jelas. Lihat lebih dekat saja. Kemudian lihat dari gedung seberang. Di atas. Ini kode kedua. Lalu lompat turun. Di sebelah kiri sarang burung ini. Anda akan melihat kode terakhir. Ini 0. Kode setiap orang di setiap pertandingan berbeda. Jadi periksalah sendiri. Setelah memasukkan kode tadi, Anda bisa mendapatkan kotak protokol. Jika Anda merasa ini terlalu merepotkan,
Anda bisa mengambil kotak protokol sebelumnya. Mengambil dua yang sama juga bisa menyelesaikan misi. Selanjutnya, mari kita bahas antariksa. Ada 3 kotak protokol di antariksa. Dan yang cukup mudah adalah di zona peluncuran antariksa, ketika jembatan putus. Di seberang jembatan yang putus, di atas peti udara ada kotak protokol. Saya datang terlambat ke sini. Sudah diambil. Jika Anda respawn di zona peluncuran, langsung saja ambil saat datang. Jika datang terlambat, Anda mungkin tidak bisa mengambilnya. Selanjutnya, mari kita bahas 2 kotak protokol lainnya. 1 di area perakitan almarhum, di pintu berkode ini. Kode ini juga tetap. Saya tidak akan membahas cara mendapatkannya lagi. Setelah masuk, Anda akan mendapatkan kotak protokol ini. Ini juga salah satu cara mendapatkan yang mudah. Lalu satu lagi di gedung asrama. Untuk gedung asrama ini, Anda perlu menyelesaikan misi. Pertama, masuk ke gedung asrama nomor 1. Masuk lebih dalam. Lihat ke kanan di sudut, di sebelah kanan tangga ini ada kode. Ini 1. Ini digit pertama. Lalu keluar. Kita pergi ke gedung asrama nomor 3. Di sebelah kanan gedung asrama nomor 3, di atas sini, Anda akan melihat kode kedua. Kemudian, lihat ke belakang. Di area atap ini. Di sini, di dekat pohon, Anda akan melihat kode ketiga. Ini 4. Kemudian, kita kembali ke gedung asrama nomor 1. Setelah kembali ke gedung asrama nomor 1, lihat ke kiri. Langsung berjalan ke pintu berkode ini. Masukkan 4 kode tadi. Setelah masuk berjalan ke kanan. Masuk ke dalam sini. Akan ada misi tersembunyi di sini. Hancurkan pintu besi persediaan. Ingatlah. Kemudian, kita pergi untuk menyelesaikan misi ini. Lokasi penyelesaian misi ini ada di gedung asrama nomor 3. Sama seperti sebelumnya, setelah masuk, belok kiri dan pasang bom. Saat memasang bom, hati-hati jangan sampai dibongkar oleh musuh. Tetap perhatikan sesekali. Ya, setelah pintu meledak, masuklah. Kita akan mendapatkan kotak protokol di sini, dan kotak protokol ini, sesuaikan dengan jarak titik spawn Anda. Pilih saja sendiri. Selanjutnya adalah penjara pasang surut. Ada 2 yang cukup mudah di penjara pasang surut. Pertama, keluar dari pintu di sebelah kanan ruang saklar. Di bawah tangga, di depan kiri, ada pintu berkode di sini. Cara mendapatkan kode ini, bisa ditanyakan di mini program atau di grup. Setelah masuk, ini adalah kotak protokol. Ini salah satu yang paling mudah didapatkan. Lalu satu lagi ada di laut. Di area laut di sebelah kanan ini. Di lokasi yang saya tandai sekarang. Di sini. Di antara kedua menara pengawas ini. Setelah datang ke sini, ada kapal terbengkalai. Di dalam kapal ini, Anda akan melihat kotak protokol tersembunyi ini. Lokasi di sini. Sangat mudah. Dari area sukarelawan atau dari area menara pengawas dan reservoir, Anda bisa datang dari sana. Kemudian, mari kita ambil 8 kotak protokol yang disebutkan tadi. Kita datang ke area air terjun Layali Grove. Terus berjalan maju di sini. Berjalan sampai ke pintu masuk gua ini. Ini adalah pintu masuk gua baru. Ruang rahasia. Lalu kita masuk dari sini. Berjalan sampai ke bagian terdalam. Anda akan menemukan pintu merah di sini. Kemudian, kita letakkan kotak protokol sesuai urutan. Pertama di kotak di sebelah kiri pintu. Di sini, kita letakkan kotak cangong, yaitu kotak protokol berawalan L. Anda bisa meletakkannya. Kemudian, di kotak di sebelah kanan pintu. Di sini, kita letakkan kotak antariksa. Kotak protokol tersembunyi berawalan S. Di atas pintu, juga letakkan kotak protokol antariksa, yaitu yang berawalan S. Dengan ini, 3 kotak pertama sudah selesai. Kemudian, kita kembali ke posisi semula. Lihat ke kanan. Di sebelah kanan, ada 3 titik merah. Di sini juga tempat meletakkan kotak protokol. Di lokasi ini, kita letakkan kotak protokol Brakes. Kotak protokol berawalan B. Di atas kotak perak, di sebelah kanan. Juga kotak protokol Brakes. Letakkan saja. Setelah meletakkannya, kita kembali lagi.
Kemudian, di atas plat besi tadi. Di lokasi ini, letakkan kotak protokol tersembunyi bendungan. Dan di atas, batu di sebelahnya. Juga kotak protokol tersembunyi bendungan. Setelah selesai, kembali ke posisi semula. Kemudian, kita terus lihat ke kanan. Di sebelah kanan terowongan ini ada pelat besi. Di gunung di sini. Letakkan kotak protokol penjara terakhir. Yaitu, kotak protokol, berawalan T. Setelah semuanya diletakkan, kotak protokol akan menghilang. Kemudian, kita bisa membuka pintu. Setelah pintu terbuka, akan ada cutscene. Saya tidak akan memberikan spoiler lebih lanjut tentang cutscene ini. Silakan alami sendiri. Setelah turun dari pesawat, kita langsung berlari maju. Ini adalah platform khusus. Terus berlari maju sampai ke platform di depan. Anda akan mendapatkan sarang burung emas ini. Setelah mendapatkan sarang burung emas ini, titik ekstraksi akan terbuka. Dan Anda tidak bisa memberikan sarang burung Anda kepada teman. Jika teman membawanya keluar, itu juga akan menghilang. Jadi jangan repot-repot. Setelah keluar, Anda juga akan mendapatkan lencana tersembunyi. Lencana sarang burung ini ada di bagian lencana penembak jitu. Anda bisa membawanya keluar untuk pamer. Sekian panduan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.